pasal 1 sampai pasal 14. Di dalamnya kita lihat Paulus menyoroti atau mengajarkan mengenai perkara kesatuan, kemurnian dan kesetiaan, unity, fidelity, and sanctity. Dan saya percaya itu adalah firman yang sangat relevan, sangat-sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan, termasuk oleh Christ Chapel Manado, oleh setiap kita. Dan saudara, di sepanjang tahun lalu saya besuk, ketika saya ngobrol, ketika saya bercakap-cakap ya dengan jemaat, saya juga menemukan saudara menyadari bahwa ada kalanya ada pergumulan-pergumulan yang tidak tersoroti dan tidak dibicarakan lewat mimbar. Ya, ketika satu bicara tentang unity, sanctity, fidelity, itu mungkin berbicara secara pribadi kepada rekan yang sedang mengalami pergumulan. Ada yang bisa jadi bergumul karena kehilangan terkasih, pasangan, orang tua, saudara, sahabat, anak. Ada yang bisa jadi bergumul dengan kesehatan, udah keluar masuk rumah sakit, gonta-ganti dokter dan obat, kunjung mengalami kesembuhan dan pemulihan. Ada yang bergumul dengan pekerjaan, dengan nafkah, ya, keluar masuk aplikasi CV, tetapi kemudian tidak kunjung dapat pekerjaan atau nafkah. Ada yang bergumul dengan konflik, bisa jadi hubungan yang retak dengan atasan, dengan bawahan, dengan kolega, dengan pasangan, dengan siapa saja. Atau ada yang bergumul dengan perasaan dizolimi, diperlakukan tidak adil, tidak sepantasnya. Saudara, situasi-situasi seperti ini membawa kita kerap kali kepada satu kondisi yang kita sebut itu disorientasi, seperti kehilangan arah, penuh dengan sejuta pertanyaan. Aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan, sampai berapa lama lagi situasinya kayak begini? Nah, ini pergumulan-pergumulan spesifik yang bisa jadi tidak disoroti lewat 1 Korintus. Saudara, pada saat ini ya, saya mau ajak kita shift sebentar, meninggalkan 1 Korintus. Kita mau eksposisi selama 2 bulan ke depan itu dari kitab Habakuk. Habakuk yang saya percaya darinya kita bisa belajar bagaimana deal dengan pergumulan-pergumulan dan membawa pertanyaan-pertanyaan kita itu kepada Tuhan. Dan 1 Korintus ya yang akan kita lanjutkan itu 1 Korintus 15, itu nanti setelah Paskah ya, bertepatan juga 1 Korintus 15 itu bicara tentang kebangkitan dan pengharapan iman kita. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa segala firman yang Engkau sabdakan tidak akan keluar dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan segala maksud-Mu, segala apa yang Engkau kehendaki. Dan kami berdoa pada saat ini ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang bekerja secara leluasa di tengah-tengah setiap kami, di antara setiap kami, juga melalui setiap kami. Biar kiranya Engkau menolong agar kami menunjukkan baik mata kami, telinga kami, hati kami, seluruhnya kepada Engkau. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka Habakuk pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan untuk kita semua ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Iya, daya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar
balikan. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan yang tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita lihat saya katakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Kita tidak tahu secara persis siapa Habakuk ini dan kapan persisnya dia melayani, karena tidak dicatat ya secara detail Saudara. Tetapi dari isi tulisan Habakuk kita bisa berkesimpulan ya, dari ahli Alkitab berkesimpulan ini kelihatannya dia melayani itu tahun 600 sebelum Masehi, kira-kira 6 abad sebelum Tuhan Yesus. Saudara, pada saat itu apa yang terjadi? Boleh next ya. Saudara, sedikit pelajaran sejarah. Kita tahu bahwa setelah masa Salomo, kerajaan Israel itu pecah dua. Ada Israel yang utara, ada Yehuda yang di selatan. Dan 100 tahun sebelum masa Habakuk, yang Israel utara itu sudah punah, sudah hancur, dihabisin oleh kerajaan Asyur. Kerajaan yang kelihatannya itu tidak terkalahkan, sangat serem. Tersisa kerajaan Yehuda, tempat di mana Habakuk melayani. Dan saudara, pada saat Habakuk melayani ternyata dunia kembali bergolak. Kerajaan Asyur yang begitu perkasa itu sedang menuju keruntuhannya, karena timbul satu kerajaan baru yang tidak kalah serem, bahkan lebih serem, Babel. Babel yang kemudian mulai menggantikan Asyur. Jadi saudara, Anda bayangkan Yehuda, kalau Anda kelihatan di sana itu kecil sekali di sana. Ya, di antara kerajaan-kerajaan yang besar di masa itu. Ini ibarat gajah sedang berantem, semut sedang terinjak-injak. Mereka begitu was-was, begitu merasa cemas. Ya, sewaktu-waktu bisa kemudian diserang. Enggak tahu gejolak geopolitik apa yang sedang terjadi waktu itu. Dunia enggak stabil. Dan saudara, ini yang menjadi makanan sehari-hari waktu itu. Ketidakpastian, ancaman, rasa cemas. Nah, tetapi yang membuat Habakuk ini unik bukan hanya waktu di mana dia melayani, tetapi juga bagaimana dia melayani. Saudara, tentu kita tahu bahwa nabi-nabi itu ya sering disebut sebagai penyambung lidah Allah, juru bicaranya Allah. Jadi Allah kasih pesan lewat nabi, kemudian nabi sampaikan kepada umatnya. Tetapi menarik saudara, kalau kita lihat di sini Habakuk bukannya memulai dengan menyampaikan pesan dari Tuhan kepada umatnya, tapi justru dia menyuarakan pertanyaan kepada Tuhan. Dia bukan menyampaikan jawaban dari Tuhan buat umatnya, tapi justru menyerukan jeritan kepada Tuhan. Dia bukan menyampaikan revelation, saudara, tapi question, pertanyaan. Bukan pernyataan dari Tuhan, pernyataan dari Tuhan. Dan perhatikan di sana Habakuk menanyakan 2 pertanyaan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Lalu kemudian di ayat yang ketiga, mengapa ya Tuhan? 2 pertanyaan ini, how long and juga why. Saudara, pertanyaan berapa lama lagi atau sampai berapa lama lagi, how long, itu mengasumsikan bahwa sebenarnya dia bukan cuma berseru kali ini nih. Tapi sudah berulang kali, berkali-kali dia berseru dan berseru, tetapi tidak kunjung ada jawaban. Dan bukankah ini pertanyaan-pertanyaan yang juga sering kali kita ajukan, sering kali muncul, mungkin kalau nggak lihat mulut tapi lewat hati kita, benak kita, waktu kita mengalami tragedi, mengalami kesedihan. Berapa lama ya Tuhan? Ya, itu seperti sedang ngomong, Tuhan, aku sudah tahan. Aku udah gak tahan Tuhan. Kalau Engkau diam dan tidak melakukan sesuatu dan tidak memberikan jawaban ya Tuhan. Atau mengapa ya Tuhan? Itu seumpama kita sedang ngomong bahwa Tuhan, aku butuh jawaban, aku pengen alasannya, aku pengen penjelasan, aku pengen penjelasan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Ini gak masuk akal Tuhan. Dan ini bikin sakit hati. Saudara, coba kita perhatikan lebih detail apa yang menjadi tatapan atau keluhan
pada Habakuk ini. Kita lihat sebenarnya seruan Habakuk ini keluar dari iman, dari keyakinan, dari kepercayaan tertentu mengenai siapa itu Tuhan. Dan yang namanya ratapan keluhan, saudara, sebenarnya kuat ketika yang namanya keyakinan itu nggak dengan kenyataan. Apa yang saya percayai, saya imani, nggak ketemu dengan apa yang saya amati, alami. Yang pertama, Habakuk dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang listening, tapi ternyata dia tidak melakukannya. Dia berseru, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar. Habakuk, saudara, dia tahu bahwa Tuhan yang dia ikuti, Yahweh, itu adalah Allah yang dengar. Satu peristiwa besar di dalam sejarah Israel, Exodus, itu adalah kisah dimulai dengan satu pernyataan bahwa bangsa Israel itu berseru-seru. Dikatakan lama sesudah itu mati Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru karena perbudakan itu dan teriakan mereka minta tolong sampai kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah mendengar rintihan mereka, lalu Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham dan Yakub, lalu Allah memperhatikan orang Israel dan mempedulikan mereka. Jadi Habakuk tahu kalau Allah yang saya ikuti, Tuhan Yahweh, itu adalah Tuhan yang mendengar. Rintihan dan keluhan muncul karena keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengar. Dia tidak seperti berhala patung, baik patung tua logam ataupun yang dipahat dari kayu atau batu, punya telinga nggak bisa dengar, punya mata tapi nggak bisa lihat, punya tangan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan saya, Tuhan yang seperti itu yang saya yakini, saya percaya. Dan oleh itu Habakuk ketika dia berseru itu sebenarnya kuat dari iman, saudara. Keyakinan kau Allah adalah Tuhan yang mendengar, bisa, tetapi kok sekarang tidak mendengar. Maka dia meratap, maka dia mengeluh. Berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Dan yang kedua, saudara, ketika Habakuk berseru di sini, dia bukan hanya yakin Tuhan itu Tuhan yang mendengar, bisa mendengar, tapi juga Tuhan yang harusnya menolong. Ya, Tuhan yang adalah juru selamat. Dari sana aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, Allah sebagai penyelamat itu telah berulang kali menyelamatkan baik orang perorangan, individu, maupun satu bangsa, sekumpulan orang. Namanya itu dipuji berulang kali di dalam firman Tuhan itu sebagai penyelamat, sebagai penolong, sebagai pembebas. Ia menyelamatkan umatnya dari kesusahan, dari musuh, dari penderitaan, dari kesesakan, bahkan dari maut, dari kematian. Dan nama Tuhan sang penyelamat itu, ya, itu juga yang kemudian diberikan kepada juru selamat kita, Yesus, ya, Yehoshua, artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan. Habakuk tahu semua cerita di dalam sejarah Israel, dia tahu kalau Tuhan itu adalah penolong dan penyelamat. Tapi kini, kata Habakuk, dia bilang, yang aku lihat adalah violence, kekerasan di mana-mana di sekelilingku. Dan aku berseru kepada Tuhan berulang waktu yang lama, tetapi dia tidak kunjung menolong para korban. Di mana Tuhan di tengah segala kekerasan yang terjadi ini? Apakah Tuhan cuma terjadi di masa lalu? Dulu nostalgia doang, tidak terjadi di hari ini sekarang. Ini yang menjadi isi dari pertanyaan Habakuk. Allah yang dia sembah, yang dia percaya adalah Tuhan Yahweh, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi kini Allah akan tutup telinga, tidak mendengar. Allah tidak menolong. Ada pertentangan antara apa yang dia yakini dengan apa yang dia lihat, saudara, dia hadapi. Antara faith,
sight, dengan penglihatan. Ini yang kemudian membawa dia, saudara, kepada pertanyaan yang kedua. Mengapa ya Tuhan? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ayat yang ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, mengulangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan pertikaian menjadi-jadi. Saudara perhatikan, aku itu listkan, kasih daftar hal-hal yang harusnya Allah singkir tapi tidak Allah lakukan. Ya, kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan, pertikaian. Harusnya ini tuh singkirkan, tetapi kenapa dia malah biarkan? Bagaimana mungkin Allah yang suci, Allah yang kudus membiarkan hal-hal seperti ini terjadi secara terang-terangan tanpa melakukan sesuatu? Jadi ini dua pertanyaan utama yang Habakuk ajukan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Ya, aku teriak, engkau tidak dengar, engkau tidak tolong. Dan kenapa ya Tuhan hal seperti ini terjadi dan engkau tidak melakukan sesuatu? Dan saudara, dia menutupnya dengan satu kesimpulan yang kata orang hari ini itu nyenggol jurang gitu ya, tepi jurang ini. Ya, hampir seperti menuduh Tuhan. Di Damai 4 dia bilang, itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar, itu sebabnya keadilan diputar balikan. Itulah sebabnya. Ya, jadi Tuhan, karena engkau tidak berbuat apapun, engkau tidak bertindak, engkau tidak mendengar, maka hukum tidak lagi berdaya. Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah Taurat. Taurat Tuhan berikan kepada umatnya sebagai petunjuk, panduan benar dan salah. Di dalamnya berisi instruksi sekaligus sanksi. Tetapi kini Taurat itu tidak berdaya, lumpuh, enggak dianggap. Enggak ada yang peduli lagi dengan perintah Tuhan. Kemudian dikatakan di sana, keadilan tidak pernah ditegakkan. Orang fasik mengepung benar, itu sebabnya keadilan diputar balikan. Habakuk lihat ketidakadilan di mana-mana. Dia menawarkan situasi yang saya percaya kita semua bisa relate, saudara. Orang fasik harusnya dihukum, orang yang harusnya dapat hal-hal yang baik begitu, justru malah menang. Sedangkan orang yang benar, yang ingin keadilan ditegakkan, yang ingin Tuhan dimuliakan, justru jumlahnya kecil, jadi terkepung. Habakuk menggambarkan banyak keadilan diputar balikkan. Saudara, kita sering kali melihat di situasi mana kita bisa jadi rasanya keadilan itu kayak ya, orang yang korupsi, orang yang melanggar peraturan tapi nggak diapa-apain. Saya berusaha jujur, saya berusaha lurus, kok saya malah dimusuhin, saya malah dianggap sebagai pembangkang, dia sebagai ancaman. Ya, keadilan diputar balikkan, benar jadi salah, salah jadi benar. Dan ini pergumulan yang dirasakan, dialami oleh Habakuk. Kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Ia melihat hukum Tuhan udah jelas, keadilan masih ditegakkan. Tapi kenyataannya justru berbeda. Keadilan dia terwujud dan sepertinya diam. Dan Habakuk, saudara, pasti mengalami perasaan bingung, frustrasi, ya, dan muncul sejuta pertanyaan di dalam benak dia, dan dia mengutarakannya lewat keluhan ratapan jujur sebagaimana yang kita baca di sini. Saudara, nanti di dalam sepanjang kitab Habakuk ini kita melihat bagaimana struggle Habakuk sampai pada akhirnya dia mengalami renewal, ya, diubahkan, dibaharui, tapi itu nanti, saudara. Setidaknya di sini kita bisa mengidentifikasi diri kita dengan Habakuk. Habakuk yang mengalami bagaimana apa yang diimani dengan yang dialami, yang dinikmati, kita tidak match, tidak klop, sehingga memunculkan keluhan. Saudara, oleh sebab itu pada hari ini, ya, sebagai refleksi dari Habakuk ini, saya mengajak kita meratap dan juga menatap
kepada Tuhan. Saudara, dari Habakuk ini kita diajak untuk belajar hal yang seringkali kita abaikan atau enggak lakukan, yaitu belajar mengeluh, meratap, sekaligus menatap kepada Tuhan. Di dalam dunia yang jatuh dalam dosa, kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Banyak kali orang berpikir ikut itu semuanya serba mulus, semuanya enak, serba lancar. Tidak, saudara. Ya, pada kenyataannya waktu ikut Tuhan, tidak selamanya yang kita alami itu pengalaman puncak gunung. Ya, wah, bagaikan Raja Wali tertinggi. Lihat pemandangan yang indah gitu. Di bawah saya nggak ngalamin gitu. Pada kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Ada kalanya mengalami padang gurun yang gersang, mengalami lembah kekelaman, mengalami ngarai, jurang, saudara. Bukan pengalaman puncak gunung. Dan setelah kita jadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita tidak imun, tidak aman dari yang namanya penyakit. Tidak imun, aman dari kegagalan. Tidak selamanya kita akan sukses. Tidak imun, aman dari yang namanya kekurangan. Tidak imun dan aman dari konflik relasional. Tidak imun dan aman dari penderitaan. Tidak imun dan aman dari ketidakadilan. Meskipun saya ikut Tuhan Yesus, bisa mengalami itu semua. Dan pada saat terjadi, saudara, ya, ketika apa yang kita yakini, apa yang kita imani matching dengan apa yang kita amati atau alami, keluhan, ratapan itu adalah satu ekspresi yang sewajarnya. Ya Tuhan, bukankah Engkau Allah yang maha kasih, maha adil, maha kuasa? Ini kan keyakinan. Tapi kenapa aku mengalami ini dan itu? Ini kenyataan. Tidak ketemu. Muncul akhirnya keluhan, ratapan. Dan saudara, firman Tuhan tidak melarang kita untuk melakukan itu. Orang-orang di dalam secara ya, dalam Alkitab kita menyuarakan ratapannya, keluhannya. Kitab Mazmur 150 pasal, sepertiganya itu isinya ratapan dan keluhan. Kadang-kala kita berpikir bahwa Tuhan cuma mau dengar pujian dari manusia. Ya, pokoknya Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Ya, tidak salah. Ya, tetapi Allah, dia berkenan mendengarkan baik pujian yang keluar dari hati yang terpukau oleh manisnya, indahnya kehidupan. Tapi dia juga Allah yang sama yang berkenan mendengar setiap ratapan, jeritan yang keluar dari hati yang terpukul oleh pahit dan sulitnya kehidupan. Saudara, untuk bicara tentang ratapan ini, kita perlu berhati-hati. Sampai kemudian yang kita lakukan adalah bersungut-sungut. Ada beda antara meratap, mengeluh dengan bersungut-sungut. Itu dua hal yang berbeda. Sungut-sungut itu keluar dari ketidakpercayaan, keraguan, menuduh Allah, Allah yang salah, Allah keliru. Tetapi keluhan yang benar itu keluar dari iman, dari kepercayaan. Bangsa Israel dihajar oleh Tuhan karena grumbling, bersungut-sungut, menuduh Allah. Tuhan, Engkau membawa kami keluar dari Mesir supaya kami mati di sini. Padahal janji Tuhan apa? Aku akan membawa kamu keluar dari kematian, perbudakan, ada tempat yang berlimpah susu dan madunya. Diputarkan, saudara, nggak percaya. Maka muncul sungut-sungut. Orang bersungut-sungut merasa dia adalah raja gitu, konsumen, ya, berhak datang ke toko komplain gitu. Gimana sih ini barang kamu begini dan begitu? Orang tua datang ke sana, gimana sih ini diapain begitu? Jadi seperti raja saya. Tapi orang yang melakukan yang benar, tahu bahwa Allah adalah raja yang berdaulat. Keluhan itu, saudara, complain to God. Tapi kalau sungut-sungut itu complaining about God, gitu, yang ngata-ngatain Tuhan.
Dan Habakuk di sini mengajarkan kita untuk meratap, bukan grumbling, bukan bersungut-sungut. Ya, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan sekarang, ini seperti anak kecil. Ya, kita tidak seperti orang ke toko kemudian curahin unek-unek, kita komplain pokoknya segala macam. Tidak, saudara. Tapi seperti anak-anak yang setelah main berantem, anaknya direbut, atau dia lari terluka, lari ke orang tua, apa, tanganku sakit, dia diambil mainanku. Keluhan seperti itu. Lari kepada satu sosok yang saya percaya ini, saya yakini, saya tahu dia baik, saya tahu dia mengasihi, dan dia mendengar setiap seruan. Dan ratapan seperti ini bukan hal yang asing di dalam iman Kristen. Orang-orang kudus di sepanjang sejarah menyatakannya. Ratapan yang jujur itu tercatat di dalam firman Tuhan dan juga termasuk dalam kitab Habakuk. Dan bahkan saudara di dalam kitab Wahyu, kitab yang paling terakhir, di sana juga dicatat ada keluhan ratapan dari orang-orang percaya yang telah mati martir. Mereka berseru dan suara nyaring di hadapan anak domba itu. Mereka berkata, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus benar, kau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Saudara, ini bukan keluar orang yang enggak percaya, ya, ateis, tidak. Keluar dari orang yang percaya, orang yang takut Tuhan, orang-orang yang rindu keadilan Tuhan ditegakkan. Nah itu Bapak Ibu Saudara adik-adik sekali, mungkin di antara kita ada yang mengalami luka hati. Kita telah memendamnya sekian lamanya. Tapi saudara, kesedihan itu kita tidak perlu kemudian pendam saat tidak pernah terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah membawa kepada Tuhan. Iman kuat bukan berarti tidak pernah sedih, tidak pernah takut, tidak pernah kecewa, tidak pernah gentar. Iman yang kuat justru ketika saya mengalami semua, saya membawanya kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan. Saudara, bisa jadi kita mengalami bulan kesedihan, kita letih. Ya. Hari ini sakit ini, besok nanti kita tekanan finansial yang menghimpit kita, kunjung selesai. Atau ada relasi yang rusak, tidak kunjung dipulihkan. Atau ada keadilan yang menyakitkan yang kita alami. Doa-doa yang kita rasa tidak kunjung terjadi. Saudara, kalaupun hari ini di dalam mengalami itu semua, rasanya saya mau apa kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan di dalam Roma 8 itu katakan bahwa memberikan Roh Kudus-Nya yang akan menolong kita menyuarakan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu, dan Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati. Saudara, kita perlu takut bahwa rata keluhan kita dengar sama Tuhan, atau waktu kita kepada Tuhan, aduh saya nggak boleh bawa ini semua pada dia, ya siapa saya ini gitu. Tetapi saudara, ingat bahwa kita ratap dan juga menatap kepada Tuhan, bahwa masalah relasi dengan Tuhan telah diselesaikan satu kali untuk selama-lamanya oleh satu di atas kayu salib itu. Eli lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau melupakan aku, meninggalkan aku. Saudara, Kristus ditinggalkan, setiap kita diterima. Kristus, dia menanggung segala murka, keadaan Allah yang dijatuhkan, yang harusnya kita tanggung, tetapi dia tanggung. Setiap kita ini, saudara, mulai mendekati Allah, mulai mendekati kasih karunia, membawa setiap pergumulan kita rata. Nah, dia menanggung keadilan Allah supaya kita menerima anugerah. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita berapa lama ya Tuhan, mengapa ya Tuhan, kita bukan yang seperti orang asing, seperti orang yang jauh dari Tuhan, tidak saudara. Tapi kita boleh mendekat
sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi setiap kita, yang mempunyai segala-galanya dalam Yesus Kristus. Saudaraku, mungkin jawaban Tuhan belum kita terima hari ini. Mungkin keadilan ditegakkan. Mungkin doa kita masih rasanya tidak kunjung terjawab. Tetapi salib bangkitan Tuhan Yesus berikan satu jaminan kepada kita bahwa Tuhan mendengar, Tuhan menolong, bekerja. Tuhan tidak tinggalkan umatnya, miliknya, punyaannya, anaknya. Dan biarlah kita angka saudara di dalam kehidupan kita saat kala bisa jadi alami nggak matching apa yang kita yakini, apa yang kita imani, dan apa yang kita alami, saudara. Biarlah kita terus menjalani napakinya. Waktu kita ngalamin itu, menyuarakan ratapan kepada keluhan pada Tuhan, menyerukan berapa lama lagi ya Tuhan, apa ya Tuhan. Kita melakukannya satu waktu, saudara, ketika semua ratapan kita diubah di pujian, semua kita akan diubah oleh hadirat Tuhan sendiri. Segala why kita, saudara, wow, kita berjalan sampai terus tetap kepada Tuhan di dalam masa ketika Dia datang kembali menjadikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita menundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi. Apa yang saat pergumulan yang kita hadapi dan alami? Ada hal-hal saudara yang selama ini mungkin hati Anda terluka, hati Anda pilu, rasa bahwa ada hal-hal yang kunjung Allah selesai. Saudara, ketahuilah Allah mau mendengar setiap perkataan kita. Dia bukan hanya mau mendengar puji-pujian dari kita karena telah menikmati berkat atau hal-hal yang manis dalam kehidupan kita, tapi Dia juga yang mau mendengar kesakitan kita karena kita terpukul oleh hal-hal yang kita alami dalam ini. Mari saudara, saya berikan kesempatan bagi kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kami yang di surga yang penuh kasih, Engkau mengenal setiap kami yang lelah dengan penantian, kami yang terluka oleh karena berbagai hal, kami yang bingung oleh banyak hal yang tidak kami mengerti. Bapak, kami seringkali dipenuhi sejuta pertanyaan, terus seperti Habakuk, berapa lama lagi ya Tuhan? Dan mengapa ya Tuhan? Kami mengaku ada saat ketika iman kami goyah, ketika apa yang kami ini tentang Engkau tidak bertemu dengan apa yang kami lihat, apa yang kami amati, apa yang kami alami. Tetapi hari ini kami belajar bahwa Engkau bukan Allah yang menolak ratapan kami. Engkau Allah yang menanti seruan hati yang jujur. Bapa, saat ini kami membawa ke hadapan pergumulan kami. Ada di antara kami mungkin mengalami sakit, penyakit, kesehatan yang tidak kunjung pulih. Ada di antara setiap kami mengalami tekanan-tekanan secara finansial yang menghimpit kami, buat kami kehilangan akal. Ada di antara mungkin mengalami relasi yang retak, tidak kunjung terpulihkan. Ada di antara kami bahkan
yang mengalami diperlakukan tidak adil, dan itu sedemikian melukai kami. Kami merasa bahwa doa kami begitu lama tidak kunjung dijawab. Saat ini berdoa, kami mohon agar kiranya Engkau menolong kami agar tidak bersungut-sungut, tapi ajar kami agar kami menatap Tuhan. Ajar kami untuk datang kepada Engkau dan menjauh daripada Engkau. Dan kami berterima kasih, bersyukur untuk Yesus Kristus yang Kau berikan bagi kami semua, yang mengalami pahitnya ditinggalkan, supaya kami orang dosa ini tidak pernah ditinggalkan. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami ini kepada Engkau, menantikan hari di mana segala air mata kami akan Engkau hapus dan keadilan-Mu ditegakkan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.